Dokter Manggilingan itu satu paham bahwa kehidupan ini tidak linear, tapi melingkar, Berputar terus. berputar ya, pada porosnya, berputar. Jadi kalau terulang lagi, terus akan terulang lagi. Termasuk barangkali mungkin kita hari ini hidup, suatu saat nanti akan dilahirkan kembali dengan jasad yang berbeda Nah, atau gimana? itu mungkin kalau diganya dengan reinkarnasi Oh, untuk manusia mungkin begitu. Tapi gitu. ini yang terulang itu kejadian. oh kejadian. Sedangkan kondisi subjektifnya berubah. Tapi yang terulang itu kondisi objektifnya. Karena menyangkut manusianya. Seperti hanya yang pernah saya pelajari, yang saya tulis di buku ini, itu pada zaman kemerdekaan atau pada zaman sekarang ini mirip zaman apa sih? Nah itu Gitu. sekarang ini mirip zaman apa? Kalau kita ketemu tonggak ini, kita tinggal ngurut. Lah, setelah ini apa? Lihat sini belakang. Oh, setelah ini begini. Nah itu dulu yang pernah saya buat tonggak itu tahun 45. Tahun 45 berapa kan karena kemerdekaan. Itu kemudiannya kan Bung Karno. Oke. Nah ini untuk mencari tahun 45 seperti tahun apa? Saya pakai tonggak tokoh ini, tokoh sejarahnya ini, Bung Karno. Seperti siapa dulu? Nah, di sini yang saya ketemukan Kenaro. Kenapa? Iya, Kenaro. Kenaro ini orang besar. Bahkan kalau saya boleh mengatakan masih di atasnya Gajah Mada. Masih di atasnya Iya. Gajah Mada. Minimal setingkat. Iya. Kenaro, Gajah Mada, Bung Karno setingkat. Setingkat. Nah, kenapa kok Kenaro? Nah ini kami lacak kejadiannya. Jadi contoh ya, pada masa Kenaro itu ada 3 kekuatan yang muncul. Kekuatan garis keturunan Tunggulamatung Kendedes, garis keturunan Kendedes Kenaro, garis keturunan Kenaro Penumpang. Nah pada zaman Bung Karno ada 3 kekuatan, Nas, A, dan Kom. Nasakom. Ya. Nah Kenaro cuma 5 tahun masa baktinya ya, sebagai raja. Bung Karno 20 tahun. Tapi jatuhnya kedua beliau ini makan korban 7 tokoh besar. Nah, pada G30S 7 jenderal, pada Pak Kenaro 7 jenderal juga. Kebun Ijo, Empu Gandring, Kenaro sendiri, ya, urusan Kepati, itu jenderal semua ini, sama. Nah, waktu jatuhnya Kenaro ini beruntun, waktu Bung Karno bersamaan. Nah, terus karakter dan wataknya itu hampir sama. Pemberani, Iya. ya, perhitungannya cermat. Nah, waktu Bung Karno ya memperhitungkan dengan cermat bagaimana harus memerdekakan bangsa ini, bagaimana kapan harus memerdekakan. Nah, di sini Bung Karno akhirnya memimpin pergerakan. Setelah memimpin, beliau yang baca teks proklamasi. Terus dia dari presiden. Nah, Kenaro menyusun sendiri konsep perjuangannya itu. Harus membunuh Empu Gandring, harus buat terus Gandring, harus pendekatan dulu dengan Kendedes, harus begini. Jadi dia lengah 1 detik aja gagal, Kenaro. Dia sendiri yang melaksanakan sebenarnya. Dan dia jadi raja. Dan nama Kenaro Soekarno dulu sama. Sama. Betul 8. Iya, hanya diwalik-walik hurufnya. Tersisa 3 huruf, 7. SK dan U. Tersisa 3 huruf. Kenaro Soekarno, hurufnya diwalik-walik aja. Loh, iya Pak. Iya, diwalik-walik. Tersisa 3 huruf. Jadi kalau dimulai dari Empu Sendok ya, sampai nama-nama raja di Sungosari sampai sekarang yang sama cuma 2 orang ini. Kera dan Soekarno yang sama itu. Dan lahirnya di tempat yang sama, matinya dikubur di tempat yang sama. Walaupun Bung Karno tidak menggendaki. Lahirnya di mana sih Pak? Di sekitar Blitar, sekitar Malang Selatan kan. Sama ya. Dua-duanya itu sama. Sama di situ. Itu artinya kebangkitan. Nah, 45 macam ini persis sama. Nah, makanya setelah Kenaro kan di sini ada Anusapati, Tojoyo, Ronggowundi, Iya. baru Kertanegara.
Karena 5 tahun kena roh. Tapi setelah Bung Karno, ya, Pak Harto, Bung Karno 20 tahun, 3 orang di belakang, Habibie, Gus Dur, Mega, persis. Ini di tengah 3 orang ini, ya. Anusapati, Tojoyo, Ronggoli. Karena Kenaro cuma 5 tahun, tapi karena berumur 20 tahun, seperti Pak Harto ini, Pak Harto, 3 orang di belakang, Habibie, Gus Dur, Mega. Jadi siapa Pak Harto ini? Kertanegara. Jelas itu sudah. Besar itu Kertanegara itu. Besar. Nah makanya nih kalau bicara bebas ya, mengaku setuai ya. Nah ini pernah SBY itu merasa Raden Wijaya itu salah. Kalau dia enggak, andai kata dia ada yang beritahu, dia enggak akan seperti itu. Enggak akan lebih baik dia diam. Apa? Dia jaya katwa. Jaya katwa. Setelah turunnya Kertanegara, Pak Harto ini ya, untuk Mojopahit ada Kediri di sini. Tidak langsung ke Mojopahit, ada Kediri. Nah dikira setelah Kertanegara, Raden Wijaya oleh SBY, tidak ada Jaya Katwang di sini. Raden Wijaya sekarang ini. Raden Wijaya. Iya, sekarang ini jelas sudah itu. Jelas. Sudah, Pak, ini penting, Pak. Itu kira-kira, misal gini, Ken Arok, apakah kemudian itu sebenarnya satu orang dengan jasad yang berbeda atau gimana? Nah, itu, saya tidak bicara masalah spiritual, gitu ya? Bicara masalah inkarnasi. Tidak bisa saya. Oke. Jadi sekarang Raden Wijaya ya, Pak ya? Raden Wijaya jelas. Makanya saya coba kawan-kawan yang mungkin pernah dengar pada saat mulai gejala-gejala 1, 2, 4, saya sih yakin tidak akan jatuh. Hanya yang mengganjal itu jenderal, tapi akan selesai. Karena melihat sejarahnya dulu. Iya dulu, Raden Wijaya yang mengganjal itu jenderal, tapi selesai. Pembebakan Rogolawi, Rakuti, akan selesai semua. Persis ceritanya ya, Pak ya? Tidak bisa dijatuhkan dari itu, tidak bisa. Tidak bisa. Lalu rupanya Pak Jokowi paham. Berarti keyakinan Mbah Gatot ini akan selesai ya 10 tahun? Selesai, iya. Selesai. Karena berkaca pada masa lalu. Iya. Ini teori siklus itu namanya. Cokro manggilingan. Iya, teori siklus. Nah coba lagi ya Pak ya. Antara Lincoln, Abraham Lincoln dengan Kennedy. Ini sama. Sama. Betul ya. Iya, pengganti Lincoln. Sekretaris Lincoln namanya Kennedy, sekretaris namanya Lincoln. Terus matinya sama-sama satu, membela Hasim, diskriminasi. Sama-sama tertembak di bagian kepala. Yang menembak itu dari teater lari ke gudang, yang ini dari gudang lari ke teater, persis sama. Sama. Dan yang menembak mati sebelum disidang, itu sama semua. Jadi ini berarti sama ini. Nah makanya ini ada ya ahli ekonomi dari Amerika tapi dia berdarah India. Dia ceramah di Surabaya tentang meramal ekonomi Amerika akan datang. Dia ekonomi. Tahun sekian akan terjadi. Nah ini dasarnya ini. Dasarnya ini. Jadi setelah Lincoln ini bagaimana kejadiannya sekian tahun. Setelah ini ini pasti ini persis terjadi. Ekonomi Amerika goyang. Dia karena baca ini. Dia orang India kan, dia percaya teori siklus itu. Kalau berdasarkan teori siklus, bisa dong harusnya kita menebak setelah Raden Wijaya ini nanti siapa itu. Gimana itu? Itu. Jadi kadang-kadang alam ini ya, tidak mau didahului. Oh. Iya, tidak mau didahului, tidak mau. Akan berubah. Malah berubah itu persis, tetap kok sama, tapi perubahannya kita tidak tahu. Tapi bisa jadi Ken Arok tumbuh lagi? Oh enggak bisa. Oh enggak bisa ya? Iya, enggak bisa. Iya, paham. Yang ditunggu orang ini munculnya Gajah Mada ya. Dereng ini Pak. Dereng ini yang ditunggu ini. Itu baru mercusuar itu. Oh. Gajah Mada itu. Yang muncul kan belum ada ya. Asik ya, mengamati hal seperti itu. Iya. Oh iya, apa sih sebenarnya istimewanya Ruwat Sumber Jolotundo yang jenengan tulis di salah satu buku yang lain, Mbak, kira-kira? Tentang selain tentang itu merupakan suatu peringatan dari ulang tahun ya berdirinya desa. Berdirinya apa? Desa. Ya kan Ruwat kalau sumber ya mulai berfungsinya sumber peringatan per tahunan.
situ kan juga ada nilai-nilai yang perlu kita gali dari tumpeng, dari sesaji, apa sih kan di situ Ubo Rampe itu kan dibaca oleh yang ujub itu bahwa ini maknanya ini, maknanya ini. Nah itu pelajaran. Yang wong Jawa nyebut apa? Teles. Kitab terus. Ya, kitab teles. Kalau ini Mbak, kembali ke Mojopahit, ini masih banyak teman-teman yang nitip pertanyaan kemarin. Mojopahit itu dulu sebenarnya letaknya di mana sih Mbak? Kerajaannya? Ya kita ngikuti kesepakatan sejarawan Trowulan ya. Trowulan dari keraton Maharajanya di Trowulan. Di Trowulan. Ya. Dan kesepakatan sejarawan dengan penelitian yang sekian lama kan akhirnya mematok Trowulan. Iya. Terus kemudian benda-benda warisan, harta-harta Mojopahit itu sampai sekarang kira-kira masih ada nggak? Nah gini, jadi kalau lihat sejarah jatuhnya Mojopahit sampai perang Suropati, banyak harta-harta yang punya nilai. Apa ya? Perang Suropati itu? Iya, itu hilangnya kekayaan kita, kekayaan Mojopahit. Hilangnya perang Suropati. Itu ketahuan di mana disimpan, kita simpan terus diambil, dibawa ke Eropa. Eropa itu siapa Pak? Belanda? Terutama Inggris ya, Belanda, Perancis. Waktu itu kan imperiumnya itu kan Inggris, kekuatan di Inggris itu kuat dari, jadi banyak dibawa ke sana. Ditandai dengan adanya pameran raya tahun 1851 di London, memamerkan hasil-hasil ini apa, merubah manual menjadi mesin dan sebagainya. Itu di Inggris. Itu bisa dari mana, ilmu dari mana? Nah, ini. Inggris, Belanda, Jepang ini kan Prancis, termasuk ya. penjajah semua ya, Prancis ini. Ya kalau kita bicara secara ya netral dengan memaklumi, ya karena mereka terpaksa kan, karena Terpaksa, sudah ya? kehabisan segala-galanya, termasuk pangan, kehabisan sudah. Akhirnya ya harus mereka ingin bertahan hidup. Dengan segala cara. Iya. Mungkin sekarang juga sama barangkali yang dilakukan oleh negara-negara besar itu, ya, Amerika dan lain sebagainya, Iya. dengan teknik penjajahan yang lebih halus barangkali, Iya. Betul. karena memang sumber daya alamnya yang tidak sebegitu megah di negara kita ya, Pak, ya. Iya. Apalagi sekarang kalau saya tidak banyak mengikuti ya tentang tambang, pengganti bahan bakar atau energi yang terbarukan itu sudah waduh sangat rumit kalau saya tidak mampu mengikuti seperti itu. Tapi katanya memang di sini gudangnya ya. Energi yang terbarukan ya. Sampai di usia saat ini usia berapa tahun Pak Gatot? 75. 75 tahun ini kira-kira berapa buku yang Mbak Gatot tulis? Ya enggak banyak ya, cuma berapa paling ya 20-an. Saya dulu senang nulis tahun-tahun 87, 88, 89 di Jawa Pos artikel itu. Oh gitu. Terus gara-gara istri saya meninggal, saya mandek sudah sekian tahun, nulis lagi sudah ada terima. Sudah tahu dirinya, saya tahu. Tahu diri Jawa Pos menerima artikel yang bagaimana, saya tahu diri, saya ngikuti dari bahasa kan. Campuran bahasa asing, wah itu ditoleki. Tapi di sebagian buku saya sering melihat judul-judul ada Sidoarjo, Kota Sungai Kuno dan lain sebagainya. Apa istimewanya Kota Sidoarjo dilihat dari kacamata sejarah? Satu ya pembentukan, jadi terbentuknya Lembah Hilus Sudah Berantas itu unik. Bahkan mungkin Nusantara tidak ada terbentuknya daratan Lembah Hilus Sudah Berantas ini unik memang. Tadinya kan semacam teluk. Sungai Berantas itu sangat besar sekali. Nah akhirnya teluk ini lama-lama akan mengendap. Ya. Mungkin Jawa dan Madura ini masih sambung. Ya, si
aliran sungai Berantas ini membentuk teluk sampai akhirnya menjadi Selat Madura ini. Dari Selat Madura, terus dihantam oleh laut dari Laut Banda, Laut Aru, akhirnya jebol ini antara Surabaya, Madura ini. Terbentak. Itu unik. Nah, akhirnya tempat ini tempat yang subur. Tempat yang subur. Jadi dengan material dari 9 gunung, merupakan sungai, merupakan laut, akhirnya terjadi gelombang pasang surut, kena unsur hara dari hujan. Akhirnya daerahnya ini daerah bagus, daerah estuarin yang banyak tumbuh pohon-pohon tanjang, mangrove itu, dimana ikan di situ sangat ideal untuk tempat tinggal, sehingga ikannya enak. Nah, ini kan jadi rebutan jadinya nih. Iya. Ikannya sudah terkalahkan itu. Beda sama yang lain. Kalau dilihat dari kekayaan bahasa ini kan, misalnya kita sendiri orang Jawa itu. Orang Jawa itu bilang aku kan macam-macam ya, ingsun, dalem, ulun, ulo, bilang beras saja. Kalau misalnya orang Inggris paling hanya punya rice gitu kan. Kita sangat detail. Bangsa dengan bahasa yang sangat detail. Gabah kalau masih di sawah, ya kan, beras, nasi. Itu menjadi barangkali salah satu syarat kekayaan bahasa dan lain sebagainya untuk menjadikan Indonesia pemimpin dunia mungkin ya kan? Mungkin begitu ya. Jadi lebih kaya. Jadi dari segi sastra kita ini lebih kaya. Dari sastra sampai sejarah itu sendiri sumbernya 2. Satu biografi, jadi buku sejarah, 2 buku-buku legenda. Ini kan sastra ya. Sastra yang sangat indah dan rumit. Ini padat isinya, cuma sulit dijebol, sulit dimengerti. Saking rumitnya sastranya itu gitu ya. Gitu. Jadi betul itu. Jadi menyangkut nama-nama benda aja kelihatan. Apalagi seperti nama-nama dusun, tidak ada nama asing. Tidak ada nama asing. Semua nama lokal dusun. Dari nama-nama pohon, binatang, kejadian kan nama lokal semua. Cuman karena memang sudah ditutupi sejarah masa lampaunya, trilogi politik, ekonomi, dan budayanya, akhirnya kita terdoktrin menjadi bangsa yang kerdil. Iya. Tidak pede terhadap diri kita sendiri. Betul. Bahkan kita mau menyampaikan jati diri yang sebenarnya itu segan. Karena berhadapan dengan raksasa-raksasa. Betul. Jati diri kita. Satu contoh ya, kita kan mesti pernah mendengar tentang Bhinneka Tunggal Ika, Tandhana Dharma Mangruwa. Nah, di sini kalau sampai saat ini, nah sebenarnya orang kecil ya tidak pernah berhubungan dengan orang-orang besar, lihat di TV aja. Dia selalu tokoh-tokoh bangsa sekarang ini di TV itu saya lihat selalu mengatakan kebinekaan ini jati diri kita. Titik. Enggak. Jati diri itu kebinekaan Tunggal Ikaan. Ini tidak pernah saya dengar begitu. Mesti kebinekaan. Ini Tunggal Ikanya. Tunggal Ikanya hilang. Ini dalam satu paket tuh, satu cengkeraman Garuda, Tunggal Ika. Tidak terpisah. Tidak terpisah. Jadi diri kita itu bukan kebinekaan. Kebinekaan Tunggal Ikaan. Berbeda tapi satu. Kalau ini dipisah, untuk berjuang untuk Tunggal Ikanya ini mati-matian. Selalu terbentur. Karena kita selalu mengatakan yang jadi diri itu kebinekaan. Nah ini apa? Jadi diri itu kita kebinekaan Tunggal Ikaan. Kebinekaan Tunggal Ika. Iya, itu jadi diri kita. Kita merasa satu. Nah ini yang kalau diteruskan pembicaraan ini, waduh, kita menghadapi tembok besar ini. Karena kita ini ada sesuatu yang dinyatakan berbeda, permanen perbedaannya, tidak bisa ketemu. Dan sedangkan kita mengatakan tidak ada, semua itu satu. Kan luar biasa ini, luar biasa. Jadi itu kembali yang penting itu bukan kebinekaan saja, kebinekaan Tunggal Ika. Kebinekaan Tunggal Ika. Ya itu yang dari diri kita. Saat ini tuh gini Mbak, orang yang apa ya, seolah-olah namanya aja kita ini kan harusnya bahasa Indonesia ini kan heterogen, agama kan bermacam-macam ya. Jadi kadang ada satu keluarga yang agamanya ada yang Muslim, ada yang
Katolik gitu aja sudah dianggap sebagai sesuatu yang suka karu-karuan. Iya. Nah, itu gimana menyikapi hal seperti itu supaya generasi muda kita itu nanti benar-benar bisa melihat hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi secara objektif dan rasional tapi berdasar. Nah, ini saya katakan tadi menghadapi tembok raksasa itu. Gitu ya. Iya. Tapi ya bisa diperhatikan sedikit bisa. Tapi tidak perlu menyinggung itu. Nggih, Ya, paham. tetap dasarnya itu kebinekaan tunggal-ikaan. Bukan kebinekaan tunggal-ikaan. Itu jadi satu paket, tidak bisa terpisah. Ya, cuma gini aja sederhana, tapi tidak menyinggung siapa-siapa ya. Jadi mohon maaf saya tidak. Kita ini mempunyai sistem, struktur dan mekanisme jasad yang sama, dari bahan yang sama, bahan tanah, udara, angin, ya api dan air. Bahan pada kita ini, sistem struktur mekanisme sama. Dari sistem kerja paru-paru, jantung, semua persis sama. Dan tiap hari kita menginjak di bumi, minum air, makan, semua sama. Kita terproses 9 bulan 9 hari sama. Sudah itu aja, sudah tidak perlu diperpanjang. Kita berpikir sendiri. Apa yang berbeda? Iya. Nah ini. Bahwa keyakinan kan pilihan hidup seseorang. Nah itu iya. Nah, ini kan tidak perlu diteruskan. Iya. Cuma dengan pedoman bahwa kita ini mempunyai sistem struktur mekanisme yang sama, baik jasmani maupun rohani. Nah ini. Dan turun ke dunia lewat jalan yang sama, perkawinan atau ketemunya sperma dan kandung telur dalam kandungan 9 bulan 9 hari bersama, sudah itu biar dikembangkan sendiri.